Kuah mendidih, dapur berasap, bau sedap tapi ngeresap. Ayam cemani disembelih lirih, air bunga tumpah di lantai bersih. Sajen disusun, malam pun diam. Warung sepi jadi padat merayap. Tapi yang makan bukan semua insan. Halo guys, balik lagi di Iksa Nesta, tempat di mana misteri, horor, satwa, dan teknologi bertemu tanpa permisi. Kayak makhluk gaib yang masuk warung tanpa pesen, tapi doyan duduk di pojokan sambil ngeliatin kasir. Warung soto rek, harumnya bisa bikin lupa utang. Kuahnya bisa nyeret lidah sampai senyum. Dan dagingnya konon bikin orang balik lagi meski dompet udah megap-megap. Tapi di balik rasa yang ngedangdut di lidah itu, kadang ada aroma lain, bukan serai, bukan seledri, tapi perjanjian gaib yang gak bisa dicuci pakai sabun colek. Kisah ini bukan soal resep turun-temurun, Rek, tapi tentang ayam cemanis pasang, air bunga tengah malam, dan food vlogger yang mendadak bungkam. Kalau kamu pikir semua warung viral itu karena rasa dan konten, ya mungkin kamu belum tahu, ada juga yang karena ritual di balik kompor. Sebelum kalian nonton sambil ngidam soto, klik dulu tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya Rek, biar tiap kisah mistis, nyata, dan bikin mikir bisa langsung muncul di layar HP kalian. Like kalau kalian pernah makan di warung yang auranya nggak beres. Dan jangan lupa komen kalau kalian curiga rasa enak itu kadang ada harga batinnya. Dan share video ini ke teman yang suka bilang, yang penting enak, urusan belakang, belakangan. Karena di warung ini, urusan belakang bisa beneran nyeret ke belakang loh Rek. Sudah penasaran ceritanya? Yuk kita mulai. Jam sudah menunjukkan tengah malam saat Bu Yati menyiapkan meja kecil di pojok dapur Rek. Meja kayu usang itu dipenuhi bunga 7 rupa, telur ayam kampung, segelas kopi pahit, dan satu pasang ayam cemani hitam legam yang dikurung dalam sangkar kecil. Ini bukan sembarang ayam, Duk, katanya pelan. Ini ayam hitam pembuka jalan rezeki yang katanya cuma sekali datang. Mata Bu Yati menatap kosong, tapi suara hatinya penuh harap dan ketakutan. Di tengah dinginnya malam, Bu Yati mandi air kembang 7 rupa. Siraman dingin yang menusuk tulang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu ritual ini bukan cuma soal dapur yang rame, tapi tentang nyawa yang ikut bertaruh. Kalau warung ini jadi rame, aku siap bayar apapun harganya. Gumam Bu Yati sambil mengusap wajah yang mulai basah oleh air dan keringat Rek. Seketika itu ia teringat utang yang menumpuk dan janji yang harus ditepati. Keesokan paginya warung yang biasanya sepi tiba-tiba penuh sesak Rek. Ronald Kriuk, food vlogger ternama dari kota, datang dengan kameranya. Merekam dan menyantap soto yang katanya lebih dari sekedar nikmat. Viral, jelas. Tapi yang bikin Bu Yati nggak tenang bukan sorotan kamera, melainkan bayangan samar di sudut dapur yang tak pernah hilang. Kayak ada yang ikut makan tapi nggak pernah bayar, pikirnya sambil menghela napas. Sejak itu pelanggan datang tanpa henti. Daging soto selalu empuk, kuahnya hangat dan pekat. Meskipun Bu Yati dan Sumi mengaku belum mulai masak sepenuhnya, suara-suara aneh mulai terdengar malam-malam. Mangkok berbenturan sendiri dan aroma kembang menyusup masuk ke hidung orang-orang yang makan di sana. Tapi siapa yang berani protes kalau sotonya bikin ketagihan? Meja sajian ayam cemani dan bunga 7 rupa tetap setia mengisi pojok dapur. Seolah menjadi penjaga warung yang tak terlihat. Sari pelayan baru pernah bilang, kadang aku lihat bayangan hitam lewat pas aku ngelap meja.
Aku sih takut, tapi pelanggan mah tetap makan. Bu Yati hanya tersenyum getir. Ia tahu setiap sendok yang masuk ke mulut pelanggan adalah taruhan yang harus ia bayar suatu saat nanti. Sumi sudah kerja di dapur sejak warung Bu Yati cuma dikunjungi tukang parkir sama pengantar galon. Tapi sekarang tangannya nyaris nggak berhenti ngaduk kuah, motong daging, dan nyiapin kerupuk. Yang aneh, daging-daging itu kadang kayak udah rapi sendiri, Rek. Padahal dia belum nyentuh talenan sama sekali. Bu, ini daging siapa yang motong? Tanyanya suatu pagi. Bu Yati cuma jawab singkat, rezeki itu datang sendiri, Nduk. Di bagian depan, Siti yang jaga kasir sekaligus menyambut pelanggan mulai ngerasa ada pola aneh. Setiap jam 3 sore ada satu pelanggan. Pria kurus, berjaket hitam, muka datar tanpa ekspresi, selalu duduk di pojok. Pesan soto tanpa jeruk limau. Dan selalu makan sampai kuahnya tandas. Tapi anehnya, Rek, uangnya selalu berupa lembaran seribuan lusuh. Dan tiap ia sentuh, tangannya langsung gatel, Rek. Kok tiap dia datang, hawa warung langsung dingin ya, batinnya. Pernah suatu ketika, suatu sore, warung penuh pengunjung. Tiba-tiba ada ibu-ibu muda histeris sambil muntah darah di meja tengah. Maaf, saya lihat ada yang duduk di atas lemari. Teriaknya sambil kejang. Pelanggan lain langsung bubar kayak ayam disemprot air. Tapi Bu Yati tetap tenang, Rek. Hanya nyemprot ruangan pakai air mawar dan bakar dupa. Lalu bilang, sudah, nggak apa-apa. Kadang yang dari luar suka iseng. Sumi makin bingung, Rek. Tangan kanannya sempat luka karena ketusuk duri daging, padahal belum motong. Dan anehnya, lukanya nggak kering meski udah dikompres air garam. Tapi langsung hilang begitu dia masuk dapur dan kena uap kuah soto. Ini dapur apa klinik alternatif sih? Gumamnya sambil ngelirik panci yang kadang bunyi sendiri kayak ada yang ngaduk dari dalam. Siti pun makin resah, Rek. Ia mulai hitung uang harian dan selalu ada selisih 5.000. Bukan kurang, tapi lebih, Rek. Padahal nggak ada yang bayar ekstra. Uang lebih itu aneh. Kering, bau dupa, dan kadang nemplek sendiri di balik laci meski lacinya baru dibuka. Tiap malam ia bermimpi duduk di meja kasir tapi dilihatin puluhan mata dari langit-langit warung. Dan waktu bangun, ada bekas tapak tangan hitam di seragam kerjanya. Tapi bisnis makin moncer, review makin naik. Bahkan ada food vlogger kedua yang mau datang. Bu Yati senang, tapi wajahnya ya makin pucat, Rek. Ia tahu makin banyak yang datang, makin besar yang harus dia bayar. Sumi dan Siti mulai merasa mereka bukan cuma pegawai, tapi juga saksi dari sesuatu yang tak seharusnya ada di antara panci, kompor, dan sendok makan. Hari itu warung Bu Yati rame banget, Rek. Food vlogger kota ketiga datang, lengkap dengan kru, lighting, dan suara klik kamera yang gak berhenti. Soto disajikan, kamera dinyalakan, dan semua terekam sempurna. Tapi waktu sendok pertama masuk ke mulut Ronald Kriuk, ekspresinya berubah kaku. Kok ini rasanya ada yang ngawasi ya? Katanya sambil melirik ke langit-langit. Krunya ketawa, tapi rekaman itu nggak pernah diunggah kemana-mana. Ronald hilang kontak 3 hari setelahnya. Terakhir kelihatan di CCTV masuk masjid, bengong terus lari keluar tanpa sandal. Warung tetap rame, uang masuk banyak, tapi malamnya Sumi mimpi buruk, Rek. Ia melihat dapur warung penuh mayat ayam cemani tanpa kepala.
Di pojok ada bayang hitam duduk memotong-motong daging sambil nyanyi lagu Jawa lawas, suara serak, tangannya penuh darah. Waktu bangun kakinya pegal dan tangan kirinya ada bekas cakar. Di dapur panci rebusan soto mendidih sendiri meski kompor mati. Siti pun gak tahan, Rek. Ia lihat laci kasir buka sendiri tengah malam. Uang di dalamnya mengeluarkan asap tipis. Dan waktu disentuh, Rek, berubah jadi bulu ayam cemani. Ia coba keluar dari warung tapi pintunya gak bisa dibuka. Ia menjerit sampai Bu Yati datang. Lalu dengan tenang menyiram air bunga dan membaca sesuatu. Pintu terbuka, tapi di luar tukang ojek online yang biasa nongkrong bilang, "Tadi saya lihat mbaknya duduk diam di depan pintu, dari tadi kayak patung." Sumi dan Siti akhirnya nekat ngintip meja kecil dapur yang selama ini ditutup tirai, Rek. Di sana ayam cemani tinggal tulang, bunga 7 rupa sudah busuk, dan di tengahnya ada kertas perjanjian. Bukan kertas biasa, tapi kulit. Bertuliskan huruf Jawa kuno, basah, dan berdenyut pelan kayak hidup. Bu Yati memergoki mereka. Suaranya berubah berat. "Kenapa kalian lihat yang bukan hak kalian?" Tapi air matanya keluar. "Aku cuma pingin warungku hidup, bukan aku yang mati." Malam itu warung gelap total. Lampu meledak satu persatu. Pelanggan bubar dan di tengah kepanikan, Bu Yati roboh di depan meja kecil itu, Rek. Mulutnya komat kamit, darah keluar dari hidung, dan ayam cemani yang tadinya mati berdiri menatap Siti dan Sumi, lalu hilang dalam asap pekat. Pagi harinya warung sudah disegel. Di dinding tertulis sesuatu dengan arang gosong. Rasa nikmat, nyawa dibayar, kesepakatan selesai. Sumi dan Siti berhenti kerja. Mereka gak pernah cerita ke siapa-siapa, tapi setiap lewat warung itu keduanya selalu tunduk dan berdoa. Dan begitulah warung soto pinggir jalan yang awalnya cuma kedengeran pancing ngorok dan lalat ngobrol, mendadak diserbu manusia tiap hari. Tapi yang mereka cari bukan cuma rasa, tapi aroma misteri yang gak semua orang sanggup menelannya. Ada harga di balik setiap kelezatan dan kadang harga itu bukan uang, tapi tenang. Yang makan tetap kenyang, cuma ya yang masak makin hilang akal. Sumi dan Siti cuma pengikut arus, tapi arus yang salah kadang nggak perlu ditumpangi, cukup disaksikan, lalu dijauhi. Karena kalau udah ikut nyemplung, nggak ada jaminan bisa balik ke tepi. Kadang yang viral bukan karena enak, tapi karena ada yang senang dilihat dari balik dinding dapur. Sesuatu yang gak kelihatan, tapi senyumnya selalu siap waktu kamu bilang, "Nambah 1, Bu." Kalau suatu hari kamu duduk di warung, makanan datang terlalu cepat, rasanya terlalu nikmat, dan gak ada satupun lalat, ya udah, makan aja. Tapi kalau tiba-tiba kamu merasa kayak diawasi, ya mungkin memang ada yang nonton, bukan CCTV. Kalau cerita ini bikin kamu merinding atau mikir 2 kali soal rezeki, klik like biar algoritma tahu kamu suka cerita yang lebih dari sekedar seram. Tulis komen kalau kamu pernah ngalamin hal ganjil yang awalnya biasa. Dan jangan lupa share ke temanmu yang doyan dagang tapi mulai lupa batas. Terakhir, subscribe dan nyalain lonceng channel ini. Iksa Nesta. Karena di sini horor bukan cuma buat nakut-nakutin, tapi buat ngajak kita mikir. Bahwa kadang uang yang datang terlalu mudah bisa nyeret jiwa ikut hanyut tanpa pamit.